Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau hafaz an Asim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu enggak wakaf sebenarnya. Jadi langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih bagus kalau diwasal, disambung ya, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak berhenti di alaihim itu, jadi langsung ke sampai waladdallin. Tapi masya Allah tabarakallah, kita belajar banyak dari bacaan surah Al-Fatihah ini gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang lagi serius belajar Al-Fatihah. Maaf. Kenapa sih? Aku Allah. syok Ustaz Syam. Syok. Aduh, lagi baca-baca kan soal pembahasan. Tiba-tiba aku dengar kata neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih kita lihat ada Kaila, tenang-tenang aja hidupnya. Allah berikan kelebihan, Allah kasih keistimewaan. Santai aja Kaila, masya Allah. Mikdad malah ketakutan, subhanallah. Ustaz masih banyak dosanya, Ustaz. Masih belum Makanya siap. itu tenang aja, karena ada orang-orang yang diselamatkan sama Allah supaya dia tidak tersentuh dengan neraka. Wah, yang benar Ustaz Syam. Ada, makanya kita bahas aja. Pagi hari ini. Masya Kita Allah. tindak. Apa sih temanya? Temanya neraka tidak mau menyentuh orang-orang ini loh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad At-Tausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, maaf ya pagi-pagi dikagetin, soalnya aku juga kaget, aku juga takut kalau dengar kata neraka tuh. Aduh, nauzubillah, masih inget banyak dosa, ya Allah, takut banget. Pasti kita kebayangnya tuh kan api yang besar gitu ya, terus orang-orang yang banyak dosanya tuh disiksa. Aduh, nauzubillah min zalik. Tapi tadi kata Ustadz Syam, katanya ada orang-orang yang katanya tidak bisa disentuh sama api neraka. Emang bener? Iya dong. Aduh, Masya Allah. Diselamatkan sama Allah. Diselamatkan. Nah, makanya nih luar biasa nih. Tema kita hari ini adalah neraka tidak mau menyentuh orang-orang ini loh. Nah, kira-kira siapa ya? Masya Allah. Baik jamaah, sebelumnya juga nih kita keluarga Islam Itu Indah kedatangan bintang tamu kita yang luar biasa. Ada siapa di sini? Ada Kaila. Kaila Nur Syahwa Syakila. Nah, Masya Allah. Baik, mungkin jamaah ada yang belum tahu, yuk kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Ya Allah, Kaila, aku tuh sampai merinding gitu ya denger jawaban Kaila gitu, merasa tertampar banget karena aduh ya Allah, kita yang dikasih bisa gitu, mohon maaf ya gitu, kayaknya masih belum bisa menjaga itu gitu. Kaila tadi jawabannya luar biasa, menolak untuk diberi donor mata karena nggak mau terpengaruh dengan kemaksiatan dan juga dosa. Masya Allah. Kaila, boleh nggak kami kita tanya nih, sebenarnya Kaila apa sih faktor yang membuat Kaila tuh sampai sekarang masih semangat banget? Aku lihat terus juga masih apa ya, pokoknya gigih banget dalam belajar menghafal Al-Quran. Boleh tahu nggak sih apa sih rahasianya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Kaila itu ingin menjadi orang yang bermanfaat dan
Kaila tidak mau dengan keterbatasan yang Kaila miliki itu menjadi alasan supaya tidak mempelajari Al-Quran. Ya Allah. Baik, Kaila, kalau aku ya mohon maaf, aku nggak bisa bilang ini keterbatasan sih, justru ini kelebihan buat Kaila, karena banyak orang yang mohon maaf gitu ya, dikasih mungkin yang Kaila bilang tadi kelebihan tapi masih belum mau belajar Al-Quran juga nanti-nantian, males-malesan gitu ya, Masya Allah. Nah, Kaila mau tanya satu lagi boleh nggak nih? Pernah nggak sih ada yang nyinyir gitu misalnya, atau misalnya diremehkan sama orang, terus bagaimana sih Kaila menanggapi orang yang seperti itu? Oh, waktu Kaila masih kecil memang pernah ada sindiran atau nyinyiran. Ya Allah. Dan Kaila tenang-tenang aja, senyum-senyum aja, dan jawabannya itu Kaila Gimana? nggak apa-apa, nggak bisa melihat. Insya Allah di surganya Allah bisa melihat. Malah malah bunda yang sedih gitu, bunda yang sedih mendengar sindiran dari orang-orang gitu. Iya, tapi Kailanya tetap semangat ya? Iya, tetap semangat. Tetap senang aja ya? Iya. Karena Kaila udah tahu ganjarannya apa ya. Masya Allah. Kaila semangat terus ya. Terima kasih udah datang ke Islamic Indah. Nanti mau ditanya-tanya lagi tetap mau jawab ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini nih. Masya Allah. Pertama saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Siap. Ustaz Syam. Ya. Ini katanya nih yang pertama nih, katanya orang-orang yang dijamin kata Allah, insya Allah tidak akan tersentuh, bahkan terkena api neraka. Ini katanya berkaitan sama mata nih, Masya Allah. Pengen tahu dong penjelasannya Ustaz Syam. Tafadol, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Pak Kiai Agus, Mas Mikdad, Kaila, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Sayyidina Abdullah ibni Abbas atau Ibnu Abbas kita kenalnya radhiyallahu anhum wardahuma pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh apinya neraka, yaitu mata yang mengeluarkan air mata, mata yang mengeluarkan air mata, ataupun mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dicuekin sama Allah, takut tidak dirahmati sama Allah, takut tidak diridhoi sama Allah, takut akan siksanya Allah, takut kehilangan rahmatnya Allah. Jadi beda takut dengan manusia dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada manusia, karena kita takut kepadanya, maka kita tidak mau berjumpa, kita akan berjauhan. Ya ada dia di sana, saya mau pergi aja deh, takut ketemu gitu. Subhanallah, takut kepada manusia. Berbeda dengan takut kepada Allah. Semakin orang takut kepada Allah, maka semakin mendekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut mendapat siksanya, berarti kita mendekat kepadanya. Takut tidak mendapatkan rahmatnya, berarti kita pandai-pandailah mencuri rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mencari dan mencuri rahmatnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mata yang senantiasa berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berjaga di sini adalah orang-orang yang mungkin pada saat itu di perbatasan, mungkin yang menjaga kedaulatannya negara Islam, atau mungkin mata-mata yang begadang gitu ya, subhanallah, jihad fi sabilillah. Bisa diartikan juga mata yang berjihad fi sabilillah adalah mata yang menahan kantuknya demi mempelajari agama Allah ya, fi sabilillah semua itu, subhanallah. Maka dua mata inilah yang tidak akan tersentuh apinya neraka. Kalau begitu badannya dibakar, matanya tidak, subhanallah. Ada lagi kan biasanya Gen Z gitu ya, atau anak milenial nyambung lagi pertanyaan, oh berarti matanya nggak masuk neraka tapi badannya iya. Oh, nggak seperti itu. Artinya sebahagian yang disebut, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ilmu bahasa seperti itu. Kalau matanya tidak akan tersentuh api neraka, berarti tubuhnya juga tidak akan tersentuh api neraka. Sama ketika dikatakan tidak akan mencium bau surga, oh berarti hidungnya doang yang ditutup ketika masuk surga. Nggak akan mencium bau surga, berarti tidak akan pernah masuk surga. Karena aromanya surga tercium dari 500 tahun perjalanan. Masih jauh surganya, udah kecium aromanya. Berarti jauh-jauh banget dia dari surga ketika dikatakan tidak akan mencium baunya surga. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan juga bahwasanya mata ini ada mata yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua pasang mata yang tidak akan pernah terlihat di dalam neraka. Yaitu yang pertama, kembali lagi, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mata yang tidak tertidur karena menjaga daripada agama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang tadi disebutkan oleh Kaila,
mata yang tertutup dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mata yang menahan dirinya untuk tidak bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Dalam ayat tentang neraka jahanam ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan juga tentang mata. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Orang-orang yang dikasih mata sama Allah tapi tidak melihat semestinya. Subhanallah. Jadi mata ini bisa selamat daripada api neraka, tidak tersentuh oleh api neraka, alias orangnya tidak akan tersentuh dari api neraka. Kalau yang pertama, mata yang senantiasa menangisi dosa-dosanya, tangis daripada takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang terjaga di jalan Allah. Yang ketiga adalah mata yang mengharamkan dirinya melihat daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Jadi benar tadi yang disampaikan sama Kaila juga terjawab sekarang di sini. Jadi mata tuh peluang maksiatnya besar. Besar sekali, apalagi di zaman sosial media sekarang kayaknya aduh kecil sekali kemungkinannya gitu kita tidak melihat. Nauzubillah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Aduh, sebenarnya aku tuh pengen ngomong sesuatu nih sama guru kita di sini, pengen minta maaf banget Ustadz Maulana. Maaf ya. Tadi sebenarnya di parkiran aku nabrak mobilnya Ustadz. Yang warna hijau itu kan? Iya, yang paling bagus itu masih mulus. Enggak apa-apa. Bempernya copot Ustadz. Enggak apa-apa. Spionnya copot. Tidak apa-apa. Ya Allah, kok bisa sih? Ustadz kok bisa sabar kayak gini sih? Karena ini termasuk berkaitan dengan orang yang tidak akan tersentuh apinya neraka. Oh gitu, jadi ketenangan itu berkaitan? Ada. Boleh dong Ustadz, tolong jelasin Ustadz. Masya Ya, Allah. izin Pak Yai. Ya, silakan. Kaila, Masya Allah. Senang ketemu Kaila lagi. Masya Allah. Iya ya. Dan Ustaz Sam, Iya. ya Alhamdulillah sering ketemu. Sering ketemu tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semua yang di rumah, berbahagialah bahwa ada orang-orang yang dijanjikan tidak akan tersentuh apinya neraka. Subhanallah. Setiap hari ketika kita sudah salat, kita membaca zikir, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali kita baca Allahumma ajirni minan nar supaya kita terhindar dari apinya neraka. Dan salah satu, ada orang yang tidak tersentuh apinya neraka, yakni hayyin. Apa tuh hayin Ustadz? Hayyin itu adalah orang yang memiliki ketenangan lahir dan batin. Oh kayak yang tadi gitu ya? Ya, Kalau aku ada yang ngomong nabrak pasti, woi ganti ini berapa nih, gini bempernya berapa? Tidak menyelesaikan persoalan itu ketika api dibalas api. Api itu dibalas air. Karena mohon maaf, ketenangan itu penting. Karena orang-orang yang tenang itu akan menghadirkan keteduhan dan menghindarkan dari api yang lebih besar. Amarah itu. Sebenarnya. Jadi api itu, neraka itu adalah sesuatu yang menyiksa. Contoh, siksa di dunia. Siksa di dunia itu kita ketidaktenangan. Ya, betul. Siksa kuburan, empitan. Jadi sesuatu yang membahayakan buat kita adalah salah satunya adalah kita bengkak yang membuat masalah itu. Gara-gara ini bengkaklah kakinya. Padahal cuma gara-gara banyak kempes, terus dia tendang lagi, parah lagi. Anaknya bermasalah, dia ambilin sapu, dia pukul anaknya, patahlah sapu, kakinya anaknya. Berapa biayanya? Maka seseorang datang kepada Nabi untuk minta dinasihati. Wasihati aku ya Rasul. Kata Nabi, la taktab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali Nabi berkata jangan marah, jangan marah, jangan. Walakal jannah. Insya Allah kamu masuk surga. Terhindar dari siksa neraka. Tidak akan tersentuh apinya neraka bagi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Tenang. Ini apa? Mengingatkan saya sama superhero. Ketenangan. Ingat, karena musuh terbesar adalah diri kita.
Iya. Ketika orang bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan dirinya, itu adalah orang-orang yang paling kuat. Masya Allah. Iya, karena sebenarnya permasalahan persoalan itu disebabkan cara menangani persoalan itu sendiri. Mohon maaf, mungkin cuma bercanda, tapi kita bawaannya emosi. Betul. Ya, ini termasuk orang tua dimanapun berada. Terima kasih banyak. Salah satu bentuk bagaimana kita bisa diajarkan. Makanya kalau marah, duduk. Iya. Marah duduk, baring. Masih marah baring, tidur. Masih marah, berudu. Masih marah, sholat sunat 2 rakaat. Masih marah, mungkin harus cek darah deh. Tensinya mungkin lagi tinggi. Waduh, Ustadz Maulana terima kasih ya. Masya Allah. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah seru banget nih. Tapi selanjutnya saya mau ke Kaila nih. Kaila, Masya Allah. Masih semangat ya? Insya Allah. Iya dong, guru-guru kita di sini semangat juga. Nah, kenapa? Tadi Iya. Ustaz Sam sudah bahas orang tidak kena apinya neraka. Betul. Matanya. Kalau saya kan hatinya. Yang tenang ya. Enggak tenang aku ya. yang tenang. Kalau Kaila ada nggak sih yang pengen ditanyain sama guru-guru kita? Boleh dong Kaila, silahkan mumpung lagi di sini. Ya Pak Kiai mohon izin. Kiai. Iya. Aku bertanya, Baik, Kaila. bener nggak sih orang ketiga yang nggak disentuh neraka orang yang nggak nyinyir? Bener nggak sih? Betul sekali. Bener banget. Zaman sekarang banyak yang nyinyir. Nggak boleh nyinyir, meremehkan orang lain, Dikit-dikit. apalagi sombong ya. Itu dia. Wala tamshi fil ardi marha. Aduh. Nggak boleh sombong berjalan di muka bumi. Nah, Kiai boleh dong dijelasin lebih Kaila lanjut paham ya, meditasi? Kaila ya? Baik, mohon izin Pak Kiai Haji Maulana. Kan tenang banget tuh lihat. Kemudian Kak Mikdad, Dan tidak nyinyir saya. ya Ustazah Kaila dan Ustadz Kiai Haji Syam. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Indonesia, pada kali ini banyak orang yang menyebarkan nyinyir, menyebarkan fitnah, bahkan menyebarkan kata yang gak baik sehingga orang atau teman kita itu menjadi malu. Betul. Nah di sini dahulu kan Pak ya Gimana, Abang Kiai? Mikdad, kemudian Iya. Pak Kiai Syam, Kiai Maulana, ya Kaila. Dulu kan ada tuh peribahasa mengatakan lidahmu adalah harimaumu. Harimau. Betul. Kalau sekarang hati-hati, jarimu adalah petakamu. Oh iya, betul. Itu yang membuat fitnah asyaddu minal qatli. Nah di sini lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Itu kata orang-orang syair sono. Pujangga. Ya, tapi Dokter Ali Bedah Mulut protes sama Agus Dermawan. Siapa bilang lidah tak bertulang? Lidah itu bertulang, Agus Dermawan. Kenapa? Itu namanya osioid, tulang lidah. Tulang lidah itu terbagi 2. Ada tulang lidah dengan saraf simpati, ada saraf parasimpati. Kalau yang saraf simpati itu koneknya ke Allah, Pak Kesha. Masya Allah. Oke, Maulana, dia Kak Mikdad kontaknya ke Allah. Iya karena budua, iya karena stain, no venture, no gain. Tapi kalau saraf parasimpati, dia ke motorik. Kalau dia baik, maka berarti saraf simpatinya baik. Kalau nggak baik, berarti saraf parasimpatinya nggak baik. Nah disitulah waqad yurja lijar isyafi bur'un wala bur'u lima halisan. Kalau pedang nih, melukai tubuh ada harapan sembuh. Tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Baboe bayi pado-padoi, baboe jahe sekalipun jalan. Artinya apa tuh Kiai? Ambo gitu. Pusiang Jadi, ambo. iya, Pusiang. berbuat baik itu harus hati-hati. Dan berbuat jahat sekalipun jangan. Makanya Allahu Akbar, kaulan layyinan. Di sini sudah yang berbahagia, berkatalah dengan kata yang lemah lembut, kata yang baik, yang membujuk, merayu, simpatik. Makanya surah Al-Ahzab di ayat 70 Allah menjelaskan tuh Pak Kisam ya, yang sudah hafal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau udah takwa jangan lupa wa qulu qaulan sadida. Berdialoglah, berkatalah dengan kata yang baik, kata lemah lembut, kata yang menarik, yang tidak menyakitkan hati seseorang.
Sebab kalau hati yang sakit parah. Nah, kalau sudah waqulu qaulan sadida, Allah memberikan satu solusi yang terbaik. Waqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan diperbaiki amal-amal kamu semua. Amin dong semuanya. Amin. Tidak hanya diperbaiki amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosamu. Amin. Kemudian wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Kiai, jadi yang ketiga orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu adalah yang bersifat lain. Yang lemah lembut, yang sopan santun, nggak nyinyir gitu ya. Betul sekali. Nggak suka membuli gitu ya. Benar. Banyak orang yang kadang-kadang kan berbuat yang tidak baik dengan lidahnya sendiri. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Kiai, terima kasih ya. Baik kan. Aku pengen ini nih, kepoin lagi sama Kaila nih. Kaila, Masya Allah, aku sekarang udah sering lihat Kaila FYP di mana-mana gitu ya. Suka ada di beranda, suka ada di TV juga. Ada nggak sih orang-orang yang suka akrab gitu sama Kaila sekarang? Oh, alhamdulillah nggak ada sih, semuanya biasa-biasa aja. Oh gitu. Saya itu kenal banget Kaila dari dulu, luar biasa. Kayak gitu ya. Ya kayak gini juga contoh, bro apa kabar? Ustadz Maulana nih, oh ya Allah. Ya kan Ustadz, wah Iya ini dong, Ustadz kita nih. kan bestie banget. Bestie banget, kita kan bro banget Ustadz. Kaila itu selalu baik sangka, nggak seperti kita ya. Iya, kadang kita risih juga. Nah, Masya mungkin Allah. ini jadi clue nih. Selanjutnya kira-kira apa ya? Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Beneran Kaila nggak ada? Nggak ada.